Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dalam renungan hidup dalam iman pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, saya akan bacakan bagi setiap kita. Bunyinya, perempuan yang berzina. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal ini untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Ini adalah satu perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada seorang perempuan yang kedapatan sedang berzina. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang penyiar radio dan pengisi suara yang ternama. Dia dijuluki oleh orang-orang memiliki suara yang sangat indah. Dia bernama Ted Williams. Bapak Ibu Saudara, tetapi ternyata di balik kesuksesannya sebagai seorang penyiar radio, dia adalah seorang yang suka mabuk-mabukan dan juga kecanduan akan obat-obat terlarang. Hasilnya, di dalam masa-masa yang seharusnya menjadi puncak kejayaannya, dia justru kehilangan pekerjaan impiannya. 3 bulan setelah menghisap kokain, akhirnya kekayaan yang dikumpulkannya selama 5 tahun hilang. Bahkan ketenarannya juga hilang. Ia akhirnya jatuh miskin, menjadi tunawisma, dia terlibat kriminalitas, bahkan sampai akhirnya dia dipenjara. Ted kemudian bertemu dengan seorang yang bernama Dr. Phil yang menawarkannya untuk direhabilitasi. Tetapi dia tidak sungguh-sungguh menjalani masa-masa itu. Dia tinggal di tempat rehabilitasi, tetapi pada akhirnya dia pura-pura untuk bertobat. Dia kembali melakukan satu tindak kejahatan. Bukan hanya itu, dia juga kembali kepada kebiasaannya untuk mabuk-mabukan dan juga kembali mengkonsumsi obat-obat terlarang. Sekali lagi Ted ditangkap dan akhirnya dia dipenjara. Dalam masa itu dia memohon kepada Dr. Phil untuk memberikannya kesempatan kedua. Kesempatan itu pada akhirnya membuahkan hasil, Bapak Ibu Saudara. Pertama kali dia mengubah seluruh kehidupannya dan dia menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Dan dalam masa itu, pertama kalinya sejak kehilangan kesempatan di radio bertahun-tahun sebelumnya, dia menjadi seorang yang kembali berjaya. Dia kembali menjadi seorang yang sukses, bahkan namanya kian terkenal. Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang kedua bagi Ted untuk dia kembali mengalami satu pertobatan dan pemulihan. Bukan hanya itu, satu kesempatan untuk dia mengubah kehidupannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Perempuan yang kedapatan berzina juga mendapatkan satu kesempatan yang sama. Sementara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menggiring dia, membawa dia dengan satu keinginan untuk melemparinya dengan batu. Tetapi justru itu menjadi satu kesempatan baginya untuk mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan?
Bapak Ibu Saudara, ketika ahli Taurat dan juga orang Farisi membawa dia, ketika ahli Taurat dan orang Farisi menggiring dia, dengan satu harapan, Yesus juga melakukan hal yang sama seperti yang disampaikan di dalam hukum Taurat, melempari perempuan ini sampai mati. Tetapi Yesus dikatakan kemudian dia maju dan dia menulis dengan jarinya di tanah. Dan dia berkata, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia menjadi orang yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan ini. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang melemparkan batu kepada perempuan ini. Karena mereka tahu mereka adalah orang-orang yang berdosa. Yesus memberikan satu pertanyaan yang jelas bagi perempuan ini. Di mana mereka? Di mana mereka? Orang yang awalnya ingin melempari engkau dengan batu. Di mana mereka? Tidak adakah di antara mereka yang mau, yang jadi melempari kamu dengan batu? Yesus kemudian berkata kepada perempuan ini, aku pun tidak akan menghukum engkau. Bukan karena Yesus sama seperti mereka yang melakukan dosa, tetapi justru dalam ketidakberdosaan Yesus, di dalam kasih dan di dalam pengampunan yang Yesus miliki, dia berkata kepada perempuan ini, aku pun tidak akan melempari engkau dengan batu. Yesus kemudian mengatakan kepada perempuan ini, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara, satu ketakutan, satu kekhawatiran yang dimiliki oleh perempuan ini, dia akan dilempari batu. Tetapi justru di dalam masa itu, dia mendapatkan satu sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena Yesus memberikan pengampunan bagi dia. Satu kesempatan lagi untuk dia boleh pergi dan kemudian memperbaiki kehidupannya. Satu kesempatan lagi untuk perempuan ini boleh pergi, mengubah kehidupannya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya dan Bapak Ibu Saudara juga adalah orang-orang yang berdosa. Yesus memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Maka kita harus mengingat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Seharusnya menjadi satu kesempatan yang tidak kita sia-siakan, melainkan satu kesempatan untuk kita lakukan segala sesuatu sebaik-baiknya. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, hari demi hari yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ketika kita menyadari di hari yang lalu kita melakukan kesalahan, kita melakukan pelanggaran, kita berada dalam kelemahan dan keterbatasan kita, bahkan kita selalu mendukakan hati Tuhan. Maka mulai hari ini kita mengambil satu komitmen, mulai esok, bahkan mulai hari ini kita akan rindu untuk boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita menanggalkan setiap dosa dan kesalahan kita. Kita melanggarkan pelanggaran-pelanggaran kita. Bahkan kita menanggalkan segala sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Mari kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Anugerah Tuhan begitu besar bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Pengorbanannya terlalu besar bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Maka di dalam kasih dan di dalam anugerah itu, kita pakai hidup kita hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini. Sekali lagi Tuhan boleh menolong setiap kami, memampukan setiap kami untuk boleh hidup setiap hari, untuk boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap hari kami boleh hidup hanya menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Engkau yang boleh tolong kami ya Tuhan, memampukan setiap kami untuk kami boleh hidup hanya menyenangkan dan hanya memuliakan nama Tuhan. Berkati hari ini dalam setiap aktivitas kami, hal-hal yang harus kami kerjakan dan lakukan, pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, kiranya Tuhan yang juga boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, materaikan kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.